Kembali di Tanda Tanya, makin banyak tanya, makin banyak tahu. Dari beberapa pembahasan yang udah dibahas di segmen sebelumnya, pencapaian yang diraih pada masa keemasan Islam itu gak kaleng-kaleng. Nah, semua itu diraih tak semudah seperti membalikan telapak tangan. Terus, apa aja sih faktor yang menjadi pemicu lahirnya peradaban emas ini? Hal pertama adalah ketika khalifah pertama dinasti Umayyah yaitu Muawiyah ibn Abu Sufyan, yakni pemerintahan pasca masa Khulafaur Rasyidin, melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria sampai mereka menemukan banyak banget manuskrip-manuskrip kuno di kota Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi, yakni peninggalan Socrates, Plato, Aristoteles, Galen, Euclid, dan sebagainya. Berdasarkan penemuannya itu, Muawiyah terinspirasi buat bikin fondasi peradaban Islam yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Pemicu yang kedua adalah karena pada saat yang bersamaan, kekhalifahan Umayyah sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok. Dengan perkembangan teknologi penulisan itu, Muawiyah juga menyewa tenaga ilmuwan-ilmuwan dari Yunani dan Romawi untuk melakukan terjemahan terhadap naskah-naskah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab. Pemicu ketiga adalah ketika dinasti Umayyah beralih menjadi dinasti Abbasiyah yang ditandai perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Dengan perpindahan pusat pemerintahan itu, peradaban Islam yang sebelumnya sudah dapat pengaruh pengetahuan dan kebudayaan dari Yunani dan Romawi, selanjutnya dapat tambahan pengaruh lagi dari kebudayaan Persia dan India. Dengan gitu, komplit sudah seluruh sumber ilmu pengetahuan terlengkap yang dimiliki umat manusia. Pemicu yang keempat adalah pengaruh dua orang khalifah besar yaitu Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa Persia dan Zantium sebelumnya. Karena tanpa adanya peran bangsa itu, zaman keemasan Islam kemungkinan gak bakal pernah muncul pada masa saat itu. Seperti yang kita ketahui, Islam telah mengalami masa kemunduran di mana keadaan umat Islam sekarang gak sejaya masa dulu. Nah, apa sih yang menjadi pemicu berakhirnya era emas ini? Sejauh penelusuran tim Tanda Tanya, ada dua hal signifikan yang menjadikan pemicu berakhirnya era emas ini. Yang pertama, muncul dari akibat kritik yang dilontarkan Al-Ghazali, di mana ia menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Meskipun Ibnu Rushd bersikeras bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat Ibnu Sina dan Al-Farabi dengan ajaran agama, Al-Ghazali tetap menyatakan perang terhadap pengaruh filsafat Yunani dan menginginkan pemurnian ajaran agama Islam. Sejak perubahan filosofi pemurnian itulah, zaman keemasan Islam mengalami kemunduran drastis, sehingga jarang sekali menghasilkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti pada abad 9 hingga 11 silam. Faktor lain yang turut mendorong runtuhnya era emas ini adalah serbuan dari bangsa Mongol yang akhirnya meluluhlantahkan Baghdad. Bersama dengan hal tersebut, perpustakaan sekaligus pusat ilmu pengetahuan paling lengkap saat itu, yakni Bait al-Hikmah, ikut hancur. Penghancuran ini sering dianggap sebagai titik balik penurunan dunia Islam di bidang pengetahuan. Untungnya, ratusan ribu manuskrip dari Bait al-Hikmah sempat diselamatkan oleh At-Tusi, Observatorium Marageh Azerbaijan, yang kemudian menjadi sumber referensi dan inspirasi para ilmuwan. Tadi bahasan tentang Islamic Golden Age atau masa keemasan Islam. Gak kerasa nih, udah 30 menit Tanda Tanya nemenin pemirsa semua. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus tonton Tanda Tanya. Tanda Tanya, makin banyak tanya, makin banyak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.